Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pada kesempatan ini, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga kita pada hari ini bisa menerima banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, ya, yang berpuasa pada hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa. Dan tidak lupa pula salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah seluruh jamaah ataupun pemirsa ataupun yang mendengarkan recording ini dan menonton recording ini, kita akan membahas sedikit kajian tentang kitab Ar-Ruh, ya, karangan Al-Imam Syamsuddin Abi Abdullah Ibn Qayyim Al-Jauzi. Ini kitab mengenai kitab roh, ya. Ini salah satu kitab, ya, referensi tentang ilmu roh, ya, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Di kitab ini banyak sekali menyingkap tentang keberadaan atau ilmu-ilmu tentang roh. Kita di sini belajar bersama, ya. Kita mengkaji kitab ini, belajar bersama. Semoga kita dapat menerima manfaat daripada ilmu-ilmu yang sudah dituliskan oleh masyayikh kita, guru-guru kita, para alim ulama, mengenai keberadaan ataupun mengenai roh, ilmu roh, ya, tentunya. Mohon maaf tentang ilmu roh. Karena Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Artinya ilmu roh itu ada. Akan tetapi Allah hanya memberikan sedikit saja. Dari ilmu yang sedikit itu semoga kita dapat menerima pancaran-pancaran ilmu-ilmu daripada ulama-ulama kita tentang apa itu ruh dan bagaimana ilmu-ilmu tentang ruh yang sudah dituliskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Baiklah, kita akan membahas langsung kepada bagian daripada pembahasan di kitab ini. Di kitab ini dijelaskan banyak sekali tentang kajian tentang roh. Kurang lebih ada 21 bab, ya. Mungkin yang pertama akan kita bacakan dulu, yaitu Al-Mas'alatul Ula, atau pertanyaan pertama ataupun awal, ya. Di sini dijelaskan wahia hal ta'rifu al-amwat ziyaratul ahya wa salamuhum amla. Jadi pertanyaannya di sini kurang lebih, apakah orang yang sudah meninggal dunia mengetahui ziarah orang yang masih hidup? Jadi banyak sekali pertanyaan tentang itu. Apakah orang-orang yang sudah meninggal dunia, contoh orang tua kita, saudara kita, kakek kita, atau siapapun yang kita datangi, kita ziarahi, apakah mereka mengetahui kedatangan kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah tiada? Nah, di dalam kitab ini diterangkan, qala Ibnu Abdul Bar, menurut Ibnu Abdul Bar, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ini hadis, ya, hadis yang dijelaskan
Jadi dalil daripada hadis tentang keadaan orang yang sudah tiada, apakah tahu dia itu diziarahi atau tidak. Thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yaruddu alaihi salam. Artinya, tidaklah ada di antara orang muslim yang lewat di dekat kubur saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya kepadanya sehingga dia membalas salamnya itu. Kalau kita datang ke tempat kubur daripada saudara atau keluarga, berdasarkan hadis ini bahwasanya siapa saja yang memberi salam kepada ahli kubur, terutama apalagi dia semasa di dunianya kenal dengan orang yang mengucapkan salam, ya, misalnya kita datang ke kuburan orang tua kita, ataupun ke kakek kita, ataupun saudara kita, lalu kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wa nahnu insyaallah bikum lahikun, misalnya. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Artinya dia mengetahui. Lalu berdasarkan hadis ini, ya, bahwasanya tidaklah ada di antara orang muslim yang lewat di dekat kubur saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan ruhnya. Allah mengembalikan ruhnya orang yang sudah tiada kepadanya hingga dia membalas salamnya itu. Jadi salam kita dibalas nih, gitu ya. Ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia dan terbujur di dalam kuburnya bisa mengetahuinya dan juga membalas salamnya itu. Di dalam As-Sahihaini, ya, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa riwayat bahwa beliau memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang Badar, ya, dari kalangan musyrikin Quraisy dan melemparkannya ke dalam sebuah lubang bekas sumur. Kemudian beliau mendekat dan berdiri dekat mereka sambil memanggil nama mereka satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rob kalian adalah benar? Sungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Robku kepadaku adalah benar. Jawab daripada ahli kubur ataupun orang yang sudah tiada tadi. Umar bin Al-Khattab bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Artinya tidak mampu menjawab itu tidak terdengar oleh kita. Diriwayatkan dari beliau bahwa orang yang meninggal dunia dapat mendengar suara sendal orang yang mengiringnya saat mereka meninggalkan kuburnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensyariatkan kepada umatnya agar mereka mengucapkan salam kepada ahli kubur, seperti salam yang mereka ucapkan kepada lawan bicara dengan lafaz salam sejahtera atas kalian. Assalamualaikum ya dar qaumul mu'minin, ya, ataupun assalamualaikum ya ahlad diyar. Dan ini adalah ucapan semacam ini layak disampaikan kepada orang yang dapat mendengar dan memikirkannya. Jika tidak, maka ucapan semacam ini hanya ditujukan kepada orang yang tidak ada di tempat atau benda mati. Jadi perlu difahami dari bab pertama atau Al-Masalatul Ula, ya, di dalam kitab
ruh, ya. Karya Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwasanya berdasarkan nas hadis di sini, orang yang sudah tiada mengetahui mereka diziarahi oleh orang yang masih hidup, dan mereka menjawab salam kita semua. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abu Dunya, mengatakan di dalam Kitabul Kubur tentang orang yang meninggal dan mengetahui kedatangan orang yang masih hidup. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia mendengarnya dan menjawab pertanyaannya hingga dia bangkit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila seseorang melewati kuburan saudara yang dikenalnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, maka dia membalas salamnya dan mengenalinya. Jika dia melewati kuburan orang yang tidak dikenalnya, lalu mengucapkan salam, maka dia hanya membalas salamnya. Ya, jadi pada intinya dari semua keterangan yang ada dalam kitab Ruh ini, karya Ibnu Qayyim al-Jauzi, orang yang sudah tiada, yang kita datangi kuburannya, mereka mengetahui kedatangan kita dan mereka menjawab salam kita. Itu adalah pembahasan pertama. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Adapun ini semua adalah bagian daripada pembelajaran kita mengenai ruh orang yang sudah tiada. Semoga manfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan yang saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menerima manfaat daripada pembahasan kitab Ar-Ruh bab al-ula atau masalatul ula. Kafana hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.